Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Sahabat Gema Insani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Semoga kesehatan dan kesempatan ini kita bisa maksimalkan dalam ketaatan beribadah di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Banyak orang yang kurang perhatian saat melaksanakan suatu ibadah. Lebih-lebih ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita sudah menganggap misalnya pahala puasa kita besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita baik-baik saja tanpa memperhatikan hal-hal yang bisa mengurangi bahkan menghapus pahala puasa kita. Nah, dalam kesempatan ini kita ingin membicarakan apa saja yang bisa menghapus pahala puasa kita. Fokusnya tentang bahaya lisan atau bahaya ucapan dari lidah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita dalam satu sabdanya, "Malam yada' qaulaz zur wal amala bihi." Barang siapa dalam keadaan berpuasa, sedang menjalankan ibadah puasa, tapi tidak mampu menahan lisannya, dia melakukan atau berkata-kata kotor dan berbuat batil, maka Rasulullah tegaskan, falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amuhu wa syarabuhu. Maka di sisi Allah pahala puasanya kosong, hanya mendapatkan rasa dahaga dan lapar saja. Nah, sahabat Gema Insani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari lisan kita ini bisa banyak sekali muncul hal-hal yang kurang baik, perkataan-perkataan yang dilarang agama, dan ini bisa menghapuskan, menghilangkan pahala puasa kita. Kita menganggap pahala puasa kita banyak. Ibarat kita memasukkan air ke dalam suatu wadah, ember misalnya, kita isi dengan air, ternyata wadah tersebut bocor. Embernya bocor. Akhirnya air yang kita isi kosong. Kita tidak bisa memanfaatkan dari wadah tersebut karena bocor. Nah, apa hal-hal yang muncul dari lidah kita yang bisa membahayakan orang lain dan menghapus pahala puasa kita? Yang pertama, Allah jelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat, surah ke-49, ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mencela, merendahkan suatu kaum dari kaum yang lain karena merasa diri kalian lebih baik dari kaum tersebut. Mencela, merendahkan orang lain
merasa bahwa diri kita paling baik, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa menyebabkan pahala puasa kita nol atau hilang. Pertama, mencela dan merendahkan orang lain. Yang kedua, bentuk dari bahaya lidah bisa juga ghibah, gosip, membicarakan suatu keburukan orang lain di depan umum. Dan orang tersebut merasa tidak nyaman dan merasa tidak bahagia. Akhirnya keburukan orang lain tersebut tersebar kemana-mana akibat lisan kita. Lalu yang selanjutnya bisa juga bentuknya namimah, mengadu domba. Si A dengan si B awalnya bersahabat, tapi karena kita kurang menjaga lisan kita, kita jelekkan si A di depan si B, dan kita jelekkan si B di depan si A, akhirnya persahabatan mereka berdua hancur. Mereka jadi saling benci dan bermusuhan akibat namimah, adu domba atas lisan kita. Nah, sahabat Gema Insani yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari beberapa macam bahaya lisan yang muncul ini, ada beberapa contoh dari Al-Quran yang bentuknya lawan dari bentuk bahaya lidah. Yang pertama, kita bisa berkata-kata qaulan ma'rufa, berkata-kata yang baik. Qaulun ma'rufun khairum min sadaqati yatsba'uha adha. Kata-kata yang baik itu lebih baik di sisi Allah dari sedekah yang menyakitkan orang lain. Kita bersedekah tapi kita menyebut-nyebutnya dan membuat si penerima tersakiti. Qaulan ma'rufa. Bisa juga bentuknya qaulan sadida. Kita berkata-kata yang benar. Lalu ada lagi qaulan barigha, berkata-kata demi kebaikan. Nah, sahabat Gema Insani yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di zaman digital hari ini, bentuk bahaya lidah bisa juga muncul dari dua jari kita. Dari dua jempol kita ini, dengan satu handphone, kita bikin status, menulis komen di medsos, di Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Ketika kita kurang juga menjaga dua jari ini bentuknya sama, bahayanya sama, bahkan lebih masif, lebih besar lagi. Jangan sampai gadget yang kita punya ini membahayakan orang lain. Kita tidak bisa menjaga lisan kita, baik secara langsung maupun lewat medsos, lewat dua jari kita. Nah, sahabat Gema Insani yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana tipsnya agar lisan kita terjaga, dua jari kita juga terjaga, dan pahala puasa kita tidak hilang? Yang pertama, pikirkan dulu, renungkan dahulu apa yang akan kita tulis di medsos, apa yang akan kita sampaikan lewat lisan kita. Direnungkan baik-baik, dipikirkan dahulu, apakah ini hal yang benar atau berita bohong. Jangan sampai ketika sudah tertulis, terupload, tersebar, ternyata itu adalah hal-hal yang buruk atau berita bohong. Dan ini bisa mengakibatkan pahala puasa kita hilang. Jadi yang pertama, renungkan dulu, pikirkan dulu. Tips yang kedua, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada kita berkata-kata yang kurang baik, lebih baik kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam.
Jadi pilihannya cuma dua, berkata yang baik atau diam, tidak ada pilihan ketiga. Jadi kalau kita tidak mampu berkata baik, lebih baik kita menahan diri, menahan lisan kita, menahan jari-jari kita. Jadi perbanyak berzikir. Yang ketiga, tipsnya perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini kita bikin target mau menghatamkan Quran berapa kali, mau menambah hafalan berapa banyak, berapa ayat, berapa surat. Ketika kita mampu memperbanyak bacaan ayat-ayat Al-Quran, insya Allah ini menjadi benteng agar lisan kita terjaga. Yang keluar adalah hal-hal yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tips yang terakhir adalah jangan sampai kita merasa lebih baik dari orang lain. Jangan sampai muncul rasa sombong dalam diri kita. Ketika ada muncul perasaan kita lebih baik dari orang lain, kita sombong terhadap diri kita, akhirnya lisan kita gampang sekali membicarakan hal-hal buruk tentang orang lain. Lisan kita merendahkan orang lain. Lisan kita gibah, lalu namimah dan lain sebagainya, fitnah sana sini, mencela dan lain-lain. Ketika kita merasa diri kita tidak lebih baik dari orang lain, kita mengoreksi ke dalam. Mengoreksi orang lain tidak perlu belajar. Siapapun bisa. Tapi mengoreksi diri kita, ini adalah hal yang paling penting. Mudah-mudahan dengan tips-tips ini, ibadah puasa kita selamat dan amalan-amalan selama Ramadan yang kita sudah tenun ini berhasil dan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian bincang kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan lisan kita, Allah selamatkan jari-jari kita, dan Allah berikan kita balasan puasa yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.